Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Pindia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal bersama teman saya Bartiman. Berikut presentasinya. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pasar modal. Itu yang pertama, perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat di dalamnya, hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta, yang merupakan bursa efek satu-satunya di Indonesia. Aktivitas yang digunakan sangat banyak, guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Selanjutnya itu pengertian pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan, yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli, efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right atau right issue, dan waran. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Deregulasi yang mempengaruhi pasar modal antara lain Fakta 27 tahun 1988 dan Fakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Faker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha. Perkembangan pasar modal meliputi pokok-pokok sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemudahan go publik, antara lain laba tidak harus mencapai 10%. Yang kedua, diperkenalkan bursa paralel. Yang ketiga yaitu seperti penghapusan pungutan fee pendapatan dan pencatatan di bursa yang sebelumnya oleh BAPEPAM atau Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang keempat, investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go publik. Yang kelima, saham boleh diterbitkan atas unjuk. Yang keenam, batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan. Yang ketujuh, proses emisi sudah diselesaikan BAPEPAM dalam waktu selambat-lambatnya, yaitu 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan. Selanjutnya itu manfaat pasar modal. Ada dua, yaitu bagi emiten dan bagi investor. Yang pertama, bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada confinement, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Fungsi atau manfaat bagi investor, yaitu yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua,
memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya itu lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama itu BAPEPAM atau Badan Pengawasan Pasar Modal. Tugas dari BAPEPAM adalah yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi permodal masyarakat umum. Yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut seperti Bursa Efek, Reksadana, dan Clearing. Yang ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Selanjutnya itu kedua, lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu menjamin emisi efek, yang kedua akuntan publik, yang ketiga konsultan hukum, yang keempat notaris, yang kelima agen penjual dan perusahaan penilai. Selanjutnya itu lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham, juga dikenal lembaga sebagai berikut, yaitu yang pertama wali amanat, yang kedua penanggung, yang ketiga agen pembayar. Selanjutnya itu lembaga penunjang sekunder. Lembaga penunjang dasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari yang pertama pedagang efek, kedua perantara perdagangan, yang ketiga perusahaan efek, yang keempat biro administrasi efek, yang kelima reksadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bartima. Di sini saya dari kelompok 1 mau membawakan presentasi tentang pasar modal. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Sulastri. Langsung ke materi ya, proses penawaran umum. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapat banyak keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya penawaran umum adalah yang pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua, proses untuk melakukan go public relatif murah, sehingga biaya untuk go public pun juga semakin relatif murah. Yang ketiga, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Yang keempat, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan. Pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentu saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Yang kelima, emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Berikutnya, persiapan dalam rangka penawaran umum. Yang pertama, manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Yang kedua, rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perusahaan anggaran dasar atau RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Yang keempat, mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Yang kelima, kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan. Yang keenam, penandatanganan perjanjian emisi. Yang ketujuh, khusus penawaran obligasi dan efek lainnya yang bersifat utang terlebih dahulu harus memperoleh peringkat dari lembaga peringkat efek. Yang ke-8, menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada BAPEPAM sekaligus melakukan ekspos terhadap BAPEPAM. Berikutnya, tahap dalam rangka penawaran umum. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap berikut ini. Yang pertama,
tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Dan yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Berikutnya, proses pencatatan efek di Bursa Efek Jakarta. Proses pencatatan efek di BIJ dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BIJ. Yang kedua, BIJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, BIJ memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Dan yang kelima, BIJ mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Lanjut, produk-produk apa saja sih di pasar modal? Yang pertama, reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik penitipan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua, saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Yang ketiga, saham preferen. Saham preferen adalah gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi biasanya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Berikutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang berikutnya adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain. Misalnya obligasi atau saham penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun, setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar baik itu obligasi maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Yang berikutnya adalah risk use. Risk use merupakan hak bagi pemodal pembeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Risk use dapat diperdagangkan. Berikutnya adalah strategi investasi di pasar modal. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di Bursa Efek khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar berbagai jenis saham. Yang kedua, membeli di pasar perdana atau dijual setelah saham tersebut dicatat di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Dan yang keempat, membeli saham tidur. Apa sih saham tidur? Adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Yang kelima, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lainnya. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wal taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.